Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ada sosialisasi atau uji publik rancangan peraturan Menteri Sosial tentang program Keluarga Harapan yang dilaksanakan pada hari Kamis hari ini, yaitu tanggal 14 September 2023 tadi jam 9 pagi sampai selesai. Artinya akan ada Permensos yang terbaru akan terbit mengenai program Keluarga Harapan. Langsung saja, ini dia untuk perubahan-perubahan atau hal-hal tentang rancangan peraturan Menteri Sosial yang terbaru untuk program Keluarga Harapan. Di sini yang pertama terlebih dahulu yaitu definisi dan tujuan program Keluarga Harapan. Berikut untuk definisinya. Dijelaskan bahwa program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat sebagai PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan atau rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, berikutnya di sini ada tujuan. Untuk tujuannya itu sendiri, yang pertama atau bagian A di sini meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dan poin kedua, mengurangi beban pengeluaran KPM, serta yang ketiga, membentuk kesadaran KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Dan bagian keempat, poin D di sini disampaikan bahwa untuk meningkatkan kemampuan KPM dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal. Ini artinya untuk poin D ini, untuk kemampuan KPM dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal, artinya dengan KPM ini memiliki ATM dan buku tabungan, maka ia dapat meningkatkan kemampuannya untuk menggunakan jasa atau produk keuangan formal seperti perbankan misalnya dan juga ATM. Nah, karena memang faktanya dulu-dulu, mohon maaf ini masih banyak dulu-dulu KPM yang belum tahu cara menggunakan ATM atau bertransaksi menggunakan ATM. Dengan adanya Bansos PKH ini masuknya melalui non tunai, melalui kartu KKS yaitu perbankan, maka KPM bisa menggunakan layanan tersebut. Sudah tahu manfaatnya apa, tujuannya apa, dan juga sudah tahu cara menabung di ATM atau di kartu KKS-nya atau di buku tabungan konvensional lainnya. Selanjutnya di sini yang terakhir atau poin E di sini disampaikan bahwa untuk meningkatkan kemampuan KPM dalam menjalankan tanggung jawab dan peran sosial. Artinya di sini yaitu agar dapat lebih bertanggung jawab atas pendidikan anaknya misalnya dan juga kesehatan anaknya. Karena nanti akan diberikan materi-materi mengenai pengasuhan dan lain-lain lewat pertemuan kelompok atau P2K2. Selanjutnya di sini adalah bagian penetapan. Di sini disampaikan juga bahwa untuk penetapan ini dilakukan untuk menentukan KPM. Nah, kemudian KPM ini ditetapkan secara nasional oleh Menteri Sosial setiap tahun anggaran. Jadi setiap tahun anggaran akan ada dilakukan penetapan. Selanjutnya KPM untuk setiap daerah, kabupaten atau kota ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani pelaksanaan PKH proporsional terhadap jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Berikutnya di sini terkait mekanisme pelaksanaan PKH, yang mana tahapan yang pertama yaitu adalah penetapan terlebih dahulu. Setelah ditetapkan sebagai KPM PKH, maka akan dilakukan penyaluran PKH. Dan setelah itu akan mendapatkan pendampingan KPM. Dan berikutnya evaluasi kepesertaan KPM, dan yang terakhir adalah terminasi atau berakhirnya bansos tersebut. Nah, artinya ini ada akhirnya ya. Jadi bansos itu tidak selamanya bisa Bapak Ibu terima, melainkan ada yang namanya tahapan terminasi.
Berikutnya di sini ada penjelasan juga terkait pendampingan PKH. Ini lebih kepada tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping sosial PKH ya. Di sini juga sudah dijelaskan semuanya, diantaranya seperti melaksanakan edukasi dan sosialisasi terkait PKH dan juga melaksanakan pertemuan kelompok atau P2K2. Selanjutnya ini terkait penerima program keluarga harapan ya. Jadi ini saya rasa sangat penting, yaitu untuk sasarannya. Di sini dijelaskan bahwa sasaran kepesertaan PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin atau rentan serta terdaftar dalam DTKS. Kemudian sasaran kepesertaan PKH harus memiliki komponen kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial. Nah, di sini contohnya seperti komponen kesehatan yaitu ibu hamil atau anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Berarti ibu nifas sudah tidak termasuk lagi ya. Dan selanjutnya di sini untuk komponen pendidikan dijelaskan untuk anak SD, SMP, SMA dan atau anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajarnya 12 tahun. Selanjutnya yaitu komponen kesejahteraan sosial. Nah, di sini untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu terdiri dari lanjut usia atau penyandang disabilitas yang termasuk di dalam komponen kesejahteraan sosial. Selanjutnya di sini hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu terkait masa kepesertaan sebagai KPM PKH. Di sini dijelaskan bahwa masa kepesertaan KPM ini paling lama 5 tahun terhitung sejak penetapan sebagai KPM. Nah, di sini ada kata paling lama ya, berarti bisa jadi ada beberapa KPM yang tidak sampai 5 tahun kemudian bansosnya sudah dinyatakan tidak layak lagi. Nah, ini poin penting yang harus Bapak Ibu perhatikan, yaitu ada masanya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba bansosnya Ibu sudah tidak masuk, coba aja diingat-ingat terlebih dahulu apakah masa kepesertaannya sudah melewati 5 tahun atau belum. Nah, ini ada masanya. Bisa jadi bansosnya sudah tidak masuk lagi karena setelah 5 tahun kepesertaannya Bapak Ibu sebagai KPM PKH ternyata sudah tidak layak lagi untuk menerima bansos dan atau misalnya sudah tidak memiliki komponen lagi. Selanjutnya di sini yaitu adalah hak dan kewajiban sebagai KPM. Pertama di sini yaitu adalah hak KPM. Di antaranya mendapatkan PKH, kemudian pendampingan PKH, dan juga fasilitasi pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial, dan juga mendapatkan program komplementer. Program komplementer ini contohnya seperti BPNT program sembako atau PBI, yaitu BPJS Kesehatan yang gratis, dan juga untuk PIP atau KIP bagi anaknya yang bersekolah. Selanjutnya di sini kewajiban sebagai KPM. Di sini dijelaskan bahwa KPM berkewajiban untuk menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan atau kehidupan sosialnya dan atau ekonominya. Kemudian meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat dan memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan dan berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi. Dan selain kewajiban tersebut, KPM juga harus memanfaatkan layanan fasilitas kesehatan bagi keluarganya yang memiliki ibu hamil dan atau anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Kemudian memanfaatkan layanan fasilitas pendidikan bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah wajib belajar sampai dengan 12 tahun. Selanjutnya mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki lanjut usia atau penyandang disabilitas, dan juga mengikuti kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Ini adalah poin-poin penting yang menjadi kewajiban sebagai peserta program Keluarga Harapan. Jadi itu tadi ada beberapa hal, poin-poin penting yang menurut saya ini ada sedikit perubahan dibandingkan dengan Permensos yang sebelumnya terkait program Keluarga Harapan. Di antaranya seperti untuk hak-hak KPM di sini meningkat
ada tambahan sedikit dari sebelumnya. Dan juga bagi kewajiban KPM di sini juga bertambah dibandingkan sebelumnya. Di sini lebih dijelaskan lebih detail apa saja untuk kewajiban sebagai KPM. Serta untuk perubahan berikutnya di sini, kalau saya perhatikan juga, kalau sebelumnya itu Ibu Nifas juga terhitung sebagai komponen, tapi untuk sekarang sudah tidak terhitung lagi. Dan juga yang paling perlu diperhatikan di sini yaitu untuk KPM PKH ini ada masa kepesertaannya yaitu 5 tahun terhitung sejak ditetapkannya dia sebagai KPM PKH. Nah, jadi setelah 5 tahun nanti akan dilakukan verifikasi ulang. Apabila di sana ternyata KPM tersebut sosial ekonominya sudah dinyatakan tidak layak lagi menerima bansos, maka dia akan sampai di tahapan terminasi atau berakhirnya kepesertaannya sebagai penerima bansos. Dan juga salah satunya yaitu apabila ternyata dia sudah tidak memiliki komponen lagi. Kalau dia sudah tidak memiliki komponen lagi, maka artinya dia juga berada di tahapan terminasi atau berakhirnya bantuan sosialnya. Baiklah, itu saja untuk video saya kali ini. Namun perlu diperhatikan sekali lagi di sini, ini baru tahapan rancangan. Namun kedepannya apabila untuk surat resminya sudah terbit, sudah keluar terkait peraturan Menteri Sosial tentang program Keluarga Harapan, pasti akan saya update lagi di channel ini. Jadi untuk rancangan yang saya sebutkan tadi bisa saja kedepannya itu akan mengalami revisi kecil-kecilan, revisi sedikit sebelum ditetapkan sebagai peraturan Menteri Sosial yang terbaru terkait PKH. Oke, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.